Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Pada pertemuan awal ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme di dalam perkuliahan selama 1 semester. Baik, dalam pertemuan pertama ini, saya akan menyampaikan mekanisme perkuliahan dalam mata kuliah Teknik Pelaksanaan dan Alat Berat atau TPAB. Nah, seperti kita ketahui bersama, ini sebenarnya terdiri dari dua materi pokok ya. Ada yang bagian teknik pelaksanaan dan ada yang bagian alat beratnya. Nah, masing-masing materi ini disampaikan oleh dosen yang berbeda. Ada dosen teknik pelaksanaan dan ada dosen alat berat. Nah, untuk yang bagian alat berat ini kebetulan saya yang menyampaikan. Kemudian yang teknik pelaksanaan ada dosen yang lain ya. Kemudian untuk penilaiannya ya sederhana saja ya. Jadi dibagi dua antara dosen teknik pelaksanaan dan alat berat masing-masing mendapat bobot 50%. Sedangkan untuk yang alat beratnya sendiri ya, itu nanti saya akan mengadakan komponen penilaiannya ya, ada PR dan diskusi, kemudian UTS, UAS. Ini insya Allah akan dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan. Ya. Kemudian nilai alat beratnya sendiri itu merupakan rata-rata dari 3 komponen nilai ini. Ya. Nah, sesuai dengan namanya alat berat, ya tidak usah terlalu bingung ya. Jadi apa kira-kira tujuannya ya? Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai operasional alat berat dan cara perhitungannya di dalam pelaksanaan konstruksi. Ya. Nanti ada kaitannya dengan perhitungan produktivitas, ada kaitannya dengan biaya-biaya. Nah, sebagian besar seperti itu ya. Jadi apapun alat beratnya, nanti ya perhitungannya seperti itu. Kemudian untuk referensi, ya ini ada beberapa, tapi tidak semuanya digunakan ya. Yang pertama adalah, ini sudah sejak dulu kala ini buku ini, yaitu alat-alat berat dan penggunaannya, dari Pak Rohman Hadi, ini dari PU ini, penerbit PU ini. Kemudian yang kedua, ada alat berat untuk rekonstruksi, ini karangan Bu Susi Fatena. Insya Allah akan saya berikan di dalam classroom ya. Ini saya uploadkan nanti, bentar lagi. Kemudian yang ketiga ini buku terjemahan, sekarang kayaknya sudah agak sulit ini dicari ya. Ini sudah cukup lama. Perencanaan, peralatan, dan metode konstruksi. Ya. Yang 45 ini hanya tambahan saja, ini juga sudah cukup sulit ini dicari. Nah, jangan khawatir, tidak perlu semuanya dimiliki ya, karena sudah saya rangkumkan. Gitu. Kemudian yang paling penting, yang wajib itu adalah nomor 1 ini. Karena di situ nanti ada tabel-tabel ya dan grafik. Dan tidak mungkin untuk dikopikan. Nah, untuk tabel-tabel dan grafik itu nanti untuk digunakan dalam perhitungan. Ya, semaksimal mungkin ya akan saya uploadkan. Tapi kalau kurang jelas, misalnya perlu interpolasi atau apa itu ya terpaksa Anda harus mencari bukunya ya. Ini semaksimal mungkin akan saya kopikan nanti, saya upload. Jadi yang paling wajib, yang wajib adalah yang nomor 1. Nomor 2 ya lumayan sih ya, tapi tidak selengkap nomor 1 ini. Kemudian untuk ketentuan perkuliahan, bagi Anda yang sudah sering ketemu saya sudah sangat paham ya. Jadi mungkin secara garis besar, yang belum pernah ketemu saya silahkan mencari informasi begitu ya, biar tidak terlalu lama. Jadi untuk saat ini, ya saat ini itu diputuskan kuliah dilaksanakan secara online dan offline gantian. Ya. Jadi seminggu online, seminggu offline, nggak tahu nanti sampai kapan itu ya. Nah, karena ketentuannya sudah demikian, maka kita ikuti aja ya. Kita ikuti, tetap ada kuliah baik online maupun offline sesuai jadwal. Kecuali kalau ada perubahan nanti kita bahas tersendiri ya.
Nah, ini untuk toleransi keterlambatan kalau dulu ada, sekarang udah diabaikan aja lah ya. Ini karena dulu selalu offline, ketemu di kampus, sekarang sudah campuran dan waktunya sangat dibatasi sekarang, 60 menit saja. Jadi ya sudahlah, ini baik online maupun offline, ya, langsung saja kuliah. Kemudian saya biasa membuka dan menutup dengan doa. Kemudian seperti biasa ya, kalau selama kuliah online Anda mematikan audionya, kecuali pada saat bertanya dan menjawab. Kemudian saya akan menggunakan selalu ya, ini sudah lama ini, saya menggunakan Google Classroom dan Zoom Meeting. Google Classroom ini digunakan untuk apa namanya, sarana menyampaikan informasi, pengumpulan tugas, materi, dan sebagainya. Untuk Zoom Meeting ini digunakan pada saat kuliah online. Anda sudah paham ya, kalau mendaftar mau gabung di Google Classroom harus menggunakan akun email UB ya. Kalau Anda tidak menggunakan email UB nanti akan ada kesulitan pada saat mendownload materi, kemudian soal-soalnya itu akan kesulitan. Kemudian untuk presensi ya, untuk presensi ini saya menyerahkan sebenarnya prinsipnya mahasiswa sendiri ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi, setiap kali kuliah, saya sudah membuka presensi, ya, melalui Siam, Anda bisa presensi ini ya, mengisi daftar hadir. Kemudian presensi ini ditutup 30 menit setelah kuliah selesai, sesuai jadwal ya. Ya, jadi ada masa toleransi ya, 30 menit setelah kuliah selesai. Ini masih aktif, setelah itu sudah ditutup. Namun, nah ini dia. Ini perlu saya sampaikan ya, karena waktunya sangat singkat sekali dan hampir semua dosen ini lumayan mengeluh ya. 2 SKS ya 60 menit, 3 SKS ya 60 menit, maka saya berusaha ya, insya Allah berusaha menyediakan videonya ya. Jadi sebelum kuliah dimulai, insya Allah akan saya uploadkan videonya untuk Anda lihat dulu ya. Jadi sebelum beberapa hari ya, sebelum kuliah dimulai, Anda lihat dulu videonya. Kemudian dengan menggunakan Google Spreadsheet, saya namakan form presensi, Anda centang gitu ya, berarti sudah melihat videonya. Nah, bagi yang tidak mencentang, ya jadi saya anggap tidak melihat videonya, terus nanti suatu saat gitu ya, tidak perlu harus tepat setelah kuliah, misalkan di tengah-tengah atau di akhir itu, saya lihat, saya cek, ya ternyata mahasiswa nggak pernah lihat video, nggak pernah mencentang, ya saya bisa merubah ya kehadiran Anda di Siam, saya ganti menjadi alfa gitu ya, bisa. Ya. Jadi Anda harus 2 kali absen ya. Jadi gini, yang pertama ini digunakan untuk mengisi daftar hadir pada saat kuliah, ini Siam. Yang kedua ini untuk menandai bahwa Anda sudah melihat video materi yang saya sampaikan. Nah, terus pada saat pertemuan nanti baik online maupun offline untuk apa? Pertemuan nanti hanya digunakan untuk diskusi saja. Saya tidak akan menyampaikan materi baru ya. Jadi, pada saat pertemuan baik online maupun offline, nanti, saya akan membuka diskusi, ya. Nah, kalau ada pertanyaan Anda sampaikan di form presensi ini, kemudian nanti akan saya bahas pada saat pertemuan. Atau misalnya ada pertanyaan tentang tugas, ya, misalkan minta dibahas, boleh saja ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi pertemuannya bisa singkat, bisa lama. Ya, mudah-mudahan singkat ya, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah selesai gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kebiasaan saya selalu tidak ada ya, PR, kuis, tes, ujian susulan ya. Ya, ini aja lah keterangannya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Tapi saya tidak terlalu suka ya ada alasan apa-apa terus Pak minta susulan-susulan enggak. Ya, nggak ada gitu aja lah sudah. Biar nggak repot-repot. Nah, ini tadi ya, kalau ada pertanyaan tentang materi yang saya upload di dalam video itu, ya,
Anda tuliskan nanti di form presensi ini, itu nanti ada tempat untuk menuliskan pertanyaan ya. Kemudian ada centang, itu berarti sudah melihat dan mengisikan topiknya. Nah, kalau nggak pernah diisi gitu ya centangnya itu ya berarti saya menganggap Anda tidak pernah melihat video materi gitu ya, dan saya anggap itu alfa. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah pertanyaan nanti akan diberikan jawaban ya. Jadi gini, bisa jadi ya jawaban akan saya berikan secara tertulis atau pada saat pertemuan kuliah dan bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Nah, Anda sifatnya ini menyampaikan pertanyaan ini boleh ya, boleh kalau ada pertanyaan boleh menyampaikan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya lempar pertanyaannya untuk bahan diskusi, ya, saya harap ada mahasiswa yang menjawab. Ya. Kalau ada yang menjawab, jawabannya benar akan saya beri nilai, dan nilai diskusi ini sangat membantu di dalam komponen nilai PR. Ya, jadi contoh, Anda nilai PR-nya dapat 40, ya misalkan. Terus tapi rajin menjawab, jawabannya benar 100, maka 40 ini saya ganti dengan 100. Nah, enak ya. Jadi jangan mengabaikan diskusi gitu ya. Diskusi itu sangat membantu sekali. Ya. Nah, kalau tidak ada yang menjawab pada saat saya beri pertanyaan, maka saya akan menunjuk salah satu ya. Setelah ditunjuk tetap diam saja. Nah, itu saya paling nggak suka. Yang ditanya kok diam sih? Ini memangnya patung gitu ya. Nah, kalau diam saja, saya akan memberikan nilai min 5. Ya. Nah, kalau ya lebih baik kan menjawab ya. Kalau salah bagaimana? Ya nggak apa-apa, salah ya 0. 0 itu nggak apa-apa ya. Wong ini bukan nilai yang apa namanya yang harus ada gitu. Ini hanya nilai perbaikan aja. Nah, kalau benar ya 100, lumayan kan. Kalau banyak kurang tepatnya, ya sudahlah daripada jelek ya, anggap aja antara 0 dan 100 gitu. Kalau banyak tepatnya ya saya beri nilai gitu ya. Nah, ini sudah sangat paham ya, kalau sering ketemu saya, pernah ikut kuliah saya, maka ini nggak terlalu perlu dibahas lagi ya. Saya secara cepat aja, jadi ini sudah paham ya, poin-poinnya saja. Yang nomor 2 ini yang paling penting ya, paling penting, jangan pernah mengumpulkan pekerjaan copy paste atau jiplaan ya, menjiplak. Nah, menjiplak itu macam-macam ya, macam-macam. Yang jelas pekerjaan sama persis ya, baik kata-katanya, susunannya gitu ya. Saya tidak peduli apakah fontnya beda atau apa, yang penting isinya. Nah, itu maka saya buktikan itu nanti, bahwa itu sudah masuk kategori copy paste. Dan baik yang mengcopy maupun yang di-copy, itu akan mendapatkan nilai E langsung, kontan. Ya. Nggak ada pertimbangan lagi. Dan kalau sudah terjadi, nggak usah merengek-rengek. Ya, nggak usah merengek-rengek lagi. Oh, sudah diperingatkan dari awal kok ya. Ini saya paling anti ini copy paste. Dari dulu kala sampai semester kemarin masih ada yang mengumpulkan copy paste. Silakan aja. Kalau Anda nggak percaya, buktikan dan nikmati nilai E gitu ya. Ini jangan pernah. Nah, nanti sebentar lagi ya akan saya tunjukkan semua PR, tugas, UTS, UAS itu halaman satunya, covernya harus ada pernyataan tentang copy paste ini. Ya, sebentar lagi saya tunjukkan. Kemudian jangan mengabaikan PR ya. PR itu saya heran, ini diberi PR ada yang nggak mengumpulkan, ya sudah nekat itu namanya. Mau diberi nilai nggak mau gitu ya. Ya nilainya jatuh. Ya. Nah, ini kalau ada tugas kelompok, ya kalau ada, kalau enggak ada ya sudah. Kemudian, nah ini tidak aktif menjawab pertanyaan. Ini juga kesempatan bagus yang dilewatkan ini ya. Nah, ini untuk kalau ada apa-apa perlu menghubungi saya gitu ya. Ini lewat WA saja. Nah, lewat WA nggak usah pakai call ya, di WA saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk ini saya tunjukkan sekilas ya. Nah, ini harap dibaca ini nanti ya.
ini filenya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan itu harap dibaca. Kemudian ini ada halaman 1 untuk UTS, UAS gitu ya. Kemudian ini halaman 1 tugas. Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini halaman 1 UTS, UAS, tanggal dikumpulkan, nama, NIM kelas. Kemudian ada kotak pernyataan ini. Ya, Anda baca ya. Ini untuk dibaca dan untuk dipraktekkan ya, untuk diterapkan. Ya, jangan, ini bukan hiasan ya. Ini benar-benar dibaca dan dipahami. Ya, ini ada risikonya ini. Kalau Anda menjiplak copy paste ya, baik yang mengcopy maupun yang di-copy, ya. Nah ini, itu akan langsung mendapatkan nilai E. Nggak ada pertimbangan apa-apa, langsung E. Gitu ya. Perhatikan ini. Nah ini juga saya heran juga, mahasiswa sudah dijelaskan seperti ini, ada yang masih nekat, ya, ngumpulkan nggak pakai lembar halaman pertama ini, cover ini. Ya sudah, kalau Anda nekat ya, saenake dhewe gitu, ya saya saenake dhewe nih. Ya kasih aja nilai 0 paling gampang gitu ya. Ini sudah ditentukan harus ada lembar pernyataan seperti ini, ya ikuti aja lah. Kalau nggak ngikuti, ya sudah, saya ngapain saya ngikuti juga ini ya. Kasih nilai 0 aja gitu ya. Ini masih ada semester kemarin itu yang nggak paham kata-kata saya gitu. PR juga seperti itu. Ya. Ini tugas tadi UTS UAS ya. Nah, perhatikan itu. Kemudian ini saya masih belum sempat ya menguploadkan materi, nanti sambil jalan ini saya berikan ada buku tapi bahasa Inggris ya, sama bukunya Bu Susi Fatena tadi, insya Allah saya uploadkan. Kemudian materi-materi saya juga akan saya letakkan di sini, bacaan materi. Kemudian ini ada absen, ini yang form presensi tadi itu, ya. Nah, silakan dilihat ini. Nah, seperti ini ya. Ini nama-namanya sudah tercantum di sini, nama-nama Anda gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, diklik gitu ada nomornya, ini nomor absen ya. Diklik. Nah, di sini sudah ada namanya. Kemudian pertama kali ini silahkan di-insertkan foto Anda ya, bebas ya, nggak harus pas foto, boleh. Pokoknya foto Anda, jangan foto orang tua ya. Nah, insert, kemudian ini mana image, insert image in cell ya, di dalam sel, jangan over cell. Nah, nanti akan menyesuaikan sendiri ukurannya. Nah, itu yang pertama kali. Kemudian setelah Anda melihat video saya materi ditentang ya, pertemuan pertama topiknya apa, ini pertanyaan ini option ya, boleh diisi kalau ada yang kurang jelas, kalau sudah jelas ya sudah ya. Nah, ini akan saya cek gitu ya, akan saya cek tidak tiap saat kuliah, tapi ya kadang-kadang gitu ya, pokoknya kuliah nanti saya cek, lihat. Kemudian kalau Anda nggak mencentang, nggak ngisi, ya berarti saya anggap Anda nggak pernah melihat video, berarti yang di Siam itu saya rubah menjadi alfa gitu ya. Nah, dengan sistem seperti ini harapan saya, Anda 100% hadir gitu ya. 100% hadir. Itu tentang absen. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kuliah nanti. Ya, sampai di sini penjelasan saya tentang perkuliahan untuk teknik pelaksanaan dan alat berat. Oh iya, pertemuannya hanya sampai UTS ya. Tapi nanti pada saat UAS itu ada lagi saya. Seperti tadi ya yang saya sampaikan, komponen penilaiannya itu ada PR, UTS, UAS. Ya. Tapi pertemuannya sampai minggu ke-8 UTS. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.